Kita akan coba bahas tentang tegangan, arus, dan power input pada motor AC induksi 3 fasa. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk motor 3 fasa itu terdiri dari 3 lilitan karena disuplai oleh 3 fas, yaitu RST. Nah, karena ada 3 lilitan itu kita bisa hubungkan kumparan stator pada motor listrik itu menjadi dua jenis, yaitu yang star atau bintang, rangkaian Y star atau bintang bahasa Indonesianya, dan yang satunya adalah dengan rangkaian delta. Nah, apa bedanya rangkaian ini terkait dengan tegangan, arus, dan power yang kita berikan pada motor tersebut? Nah, kita mulai dari rangkaian yang Y dulu, rangkaian star atau bintang. Nah, berikut ini adalah skema dari rangkaian bintang, di mana ini ada 3 lilitan, kemudian ujungnya dijadikan satu, ujungnya lain diberikan supply 3 fase, yaitu R, S, dan T, dimana masing-masing RST ini memberikan sinyal listrik atau tegangan listrik sinusoidal tetapi beda fase, yang satu itu 0 derajat, yang kedua selisihnya 120 derajat terhadap yang R, kemudian yang T itu selisih 120 derajat dari S dan selisih 240 derajat dari yang R. Nah, kita sepakati dulu simbol-simbolnya bahwa tegangan antara R dan S atau tegangan line to line itu disebut dengan V line atau tegangan line. Berarti tegangan antara R dan S itu VL, S dan T juga VL, dan T dengan R juga VL. Nah, itu simbolnya. Kemudian tegangan yang melalui kumparan itu disebut dengan tegangan fast, tegangan phase. Ini VP, berarti yang lilitan yang ini tegangannya adalah dapat suplai tegangan VP, VPS, ini juga VPAS, ini juga VPAS. Nah, karena ini kalau kita lihat itu adalah rangkaian seri ya, kalau ini ke sini kemudian dicabang di dua, berarti ada rangkaian seri. Berarti tegangan yang di sini VP, VPS-nya itu VFAS, gimana bacanya? FAS, VPS, VPS, nggak baca VPS, tulisannya gini ya, tulisannya berarti VPS. Kalau yang L disebut dengan V. Nah, karena ini di seperti rangkaian seri, berarti antara VP dengan VL, VPS dengan V line itu tidak sama. Nah, ini langsung rumusnya ketemu ya, bahwa VPS itu adalah VL dibagi dengan akar 3. Nah, akar 3-nya ini saya belum tahu asal mulanya, kita hafalkan aja nih, akar 3. Jadi misalkan ini VL-nya itu supply 380 volt line to line-nya, VL line-nya, maka yang diterima oleh masing-masing lilitan, baik yang ini maupun ini, itu adalah 380 dibagi dengan akar 3, yaitu 220 volt. Jadi kalau di sini 380, di sini adalah 220 volt. Nah, berarti rumus yang pertama untuk yang rangkaian Y itu adalah VP-nya itu adalah VL dibagi dengan akar 3. Nah, bagaimana dengan I-nya, arusnya? Anggap saja ini adalah, berarti ini I-line-nya, I yang kita hisap dari PLN itu adalah I-line, ini juga I-line, ini juga I-line. Ada 3, tapi saya gambar satunya aja. Kemudian ini ada IP-nya, IPS-nya, arus yang di lilitan, ini juga ada, ini juga ada. Nah, karena ini seri, kita lihat yang misalkan yang R-nya itu positif ya, dari line to netral, berarti arus ke sini dan menuju ke netralnya tengah sini. Berarti arus IL dan IP itu adalah sama. Berarti arus yang kita ambil dari PLN dengan arus yang diterima oleh masing-masing kumparan itu sama. Berarti IP sama dengan IL. Nah, bagaimana dengan power listrik? Dalam hal ini power listrik yang kita berikan ke kumparan motor listrik. Kita tahu rumusnya bahwa power dalam elektrikal itu adalah tegangan kalikan arus. Berarti dalam hal ini Pin yang kita berikan pada motor listrik atau
kita alirkan ke kumparan tuh powernya adalah VL, V line-nya dikalikan dengan I line, I yang kita ambil. Nah, dengan demikian powernya adalah VL kalikan IL. IL adalah ini, IL adalah IP lewat sini, berarti dengan rumus hukum Ohm ya, berarti I itu sama dengan V dibagi dengan R kalau itu resistor, karena ini adalah kumparan maka adalah dibagi dengan Z. Z itu adalah impedansi. Jadi power input adalah tegangan input ini, VL nya dikalikan dengan V base nya, V base nya dibagi dengan Z. Z adalah impedansi. Nah, karena VP nya itu adalah VL dibagi dengan akar 3, berarti kita bisa masukkan bahwa P input yang kita berikan ke motor listrik itu adalah VL kalikan VL dibagi dengan akar 3 bagi Z. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi dalam kesimpulannya, dalam rangkaian Y itu VP-nya, Vbase yang diterima oleh masing-masing lilitan itu adalah VL akar 3. Kemudian arus line itu sama dengan arus phase-nya. Kemudian powernya berarti seperti ini rumusnya, VL kuadrat dibagi dengan akar 3 bagi Z. Ini VL kalikan VL berarti VL kuadrat dibagi dengan akar 3 Z. Nah, itu adalah dalam rangkaian Y. Nah, sekarang kita beralih ke rangkaian delta. Sama nggak dengan yang di rangkaian Y? Nah, rangkaian delta bentuknya seperti ini. Jadi masing-masing kumparan ujung-ujungnya kita gabungkan, kemudian kita beri supply dari 3 fase PLN. Nah, sama seperti tadi, ini adalah tegangan line atau V line-nya, dan ini adalah tegangan phase-nya. Masing-masing punya tegangan phase. Kemudian ini adalah ada arus line, ini adalah arus phase. 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan tegangan antara tegangan phase dan tegangan line-nya ini? Lihat, karena ini adalah paralel, maka VP itu sama dengan VL. Tegangan yang diterima oleh masing-masing lilitan itu sama dengan V line-nya. Jadi kalau misalnya ini kita supply 380 volt, maka tegangan yang diterima oleh masing-masing lilitan juga 380 volt. Berbeda dengan yang ini tadi. Kalau ini kita supply dengan 380 volt, berarti masing-masing kumparan itu menerima tegangan 220 volt. Karena adalah rumusnya VL dibagi dengan akar 3. Nah, bagaimana dengan I? Arusnya, arus di masing-masing kumparan dan arus di line-nya sama enggak? Kita lihat di sini bahwa arus line itu terbagi menjadi 2. Nah, berarti arus I phase itu tidak sama dengan I line-nya. Karena tercap bagi 2, berarti I phase itu lebih kecil dari I line-nya. Untuk menghafalkannya gitu. Jadi karena lebih kecil, berarti I phase-nya itu adalah I line dibagi dengan akar 3. Karena akar 3 adalah 1,7 sekian. Berbeda dengan ini tadi, karena dia seri, tidak ada percabangan karena masuk ke line kan. Masuk ke netral, dari line ke netral, berarti dia arusnya sama antara I phase dengan I line. Tapi kalau ini dicabang, jadi I phase-nya itu lebih kecil daripada I line. Nilai tepatnya adalah I phase itu I line dibagi dengan akar 3. Jadi kebalikan ya. Kalau dalam Y itu arusnya sama, sedangkan di delta itu yang sama adalah tegangannya. Kalau yang di Y itu I phase-nya adalah VL, tegangan phase-nya adalah tegangan line dibagi dengan akar 3. Kalau di delta, arus di phase-nya itu adalah arus line dibagi dengan akar 3. Itu bedanya. Nah, untuk mencari power kan berarti VL kalikan IL, I line-nya. Nah, pertanyaannya seberapa besar I line-nya? Nah, ini kita harus turunkan rumusnya. Berbeda dengan yang ini tadi, kita bisa dengan mudah kita dengan hukum Ohm bahwa V sama dengan I kalikan Z. I kalikan Z itu sama dengan V. Nah, tapi karena ini tercabang menjadi 2, bahkan ini ada 3 kumparan, maka kita harus analisis ini menggunakan ekuivalen. Seperti ini caranya. Ini kan kita mau mencari power.
VL-nya kita bisa tahu, tetapi IL-nya kita belum tahu. Kita hanya tahu bahwa phase-nya itu adalah IL dibagi dengan akar 3. Maka kita harus cari IL-nya dulu, ini berapa. Nah, kita bawa ke sini. Nah, untuk mencari IL, kita harus mengubah rangkaian delta menjadi rangkaian Y. Ekuivalen itu artinya sama ya, karakternya sama. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi yang awalnya itu ini Z itu impedansinya ya. Jadi ini aslinya, rangkaian asli yang merah ini. Nah, kita rubah menjadi Y atau menjadi star di tengah ini. Jadi yang merah ini kita rubah dengan yang hitam. Yang merah itu adalah sama dengan yang ini ya. Nah, kita rubah dengan yang hitam. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan rumus ini. Jadi yang awalnya itu impedansinya Z, maka yang di tengah ini kalau kita ganti dengan rangkaian star atau Y itu menjadi Z per 3, menjadi sepertiga Z impedansinya. Nah, dari mana kita memperoleh sepertiga Z? Caranya adalah seperti ini. Ini adalah Z ekuivalen ya. Ini Z ekuivalen, ini Z ekuivalen, ini juga Z ekuivalen. Jangan ini Z yang aslinya. Nah, Z ekuivalen itu sama dengan, misalkan yang ini kita cari, itu adalah sama dengan Z ini dikalikan ini dibagi dengan ini tambah ini tambah ini. Sehingga Z ekuivalen adalah Z kalikan Z dibagi dengan Z plus Z plus Z. Sehingga Z kuadrat dibagi dengan 3Z sama dengan sepertiga Z. Nah, dengan demikian rangkaian yang merah ini bisa kita ganti dengan rangkaian yang hitam ini, di mana Z-nya itu menjadi sepertiga. Sepertiga Z, sepertiga Z, sepertiga Z. Nah, dengan ini kita bisa selesaikan arus yang melalui line-nya ini. Sesuai dengan yang, berarti sesuai yang ini tadi, yang awal tadi. Maka jika ini adalah VL, berarti tegangan di sini, masing-masing kumparan itu adalah VL dibagi dengan akar 3. Nah, dengan demikian arusnya kita bisa tahu bahwa I-line itu adalah, IL kan sama dengan I-phase di sini, sama. I-line maka VP yang ini dibagi dengan sepertiga Z, ini adalah impedansinya, sehingga VP-nya kan VL per akar 3, VL per akar 3, ini dibalik ya, 3 per Z, kemudian ini kita kalikan dengan akar 3, menjadi 3 akar 3 VL, dibagi dengan 3 Z. 3 kita coret, maka menjadi akar 3 kalikan VL dibagi dengan Z. Itu adalah I yang masuk ke sini, I-line-nya. Nah, dengan demikian kita bisa hitung powernya. Powernya adalah VL kalikan IL. Berarti kita masukkan VL kalikan IL-nya kan ini, akar 3 VL dibagi Z sama dengan ini, VL kalikan VL adalah VL kuadrat, ini akar 3 dibagi dengan Z. Sehingga powernya seperti ini, kita kotaki merah. Sehingga power in, power yang dilalui untuk ini ya, rangkaian delta itu adalah akar 3 VL kuadrat per Z. Nah, sekarang kita bandingkan arus yang melalui ini. Jadi kita bandingkan antara IL arus yang line-nya delta dengan arus line-nya star atau bintang. Kita bandingkan. Jika VL-nya sama, berarti supply-nya sama. Ini VL-nya sama. Jika VL-nya sama, maka arus line yang terjadi pada star dan delta sebagai berikut. IL delta, kita ketahui bahwa yang delta mana tadi? Ini ya, IL delta ini berarti akar 3 VL dibagi Z. Kemudian arus di Y, jadi kita ambil sini. Arusnya adalah VP ini, VP per Z ini, VL per akar 2, VL per akar 3 Z, VL per akar 3 Z. Nah, kita bandingkan IL delta dibagi dengan IL Y, ini kita bandingkan akar 3 kalikan VL dibagi Z, ini kita taruh di sini, VL per akar 3 Z, ini kita rapikan, akar 3 kalikan VL dibagi Z dikali kita balik, berarti akar 3 kalikan Z dibagi dengan VL. VL kita coret, 3 kita coret,
Akar 3 kalikan akar 3 adalah 3. Nah, dengan demikian, kalau kita menggunakan tegangan supply yang sama, tegangannya sama, maka arus pada delta itu sama dengan 3 kali arus pada Y. Atau dengan kata lain, arus pada Y itu lebih kecil dibanding dengan arus pada delta. Ini berlaku dalam kondisi steady. Kondisi steady artinya dia bukan start ya, bukan start awal, tapi ketika dia sudah beroperasi sesuai dengan bebannya. Itu kita bisa ketahui bahwa dengan tegangan supply yang sama, misalkan 380 semua, baik yang start maupun delta, maka arus yang kita ambil dari PLN untuk yang delta itu lebih besar ya daripada yang Y. Besarnya berapa? 3 kalinya dari rangkaian Y. Nah, itu untuk arusnya. Nah, sekarang kita tinjau yang powernya. Nah, berapa bedanya power kalau kita mengkoneksi dengan Y dan delta dengan tegangan supply yang sama? Nah, kita bisa runut lagi, kita bandingkan power in pada Y dan power in pada delta. Power pada Y itu ini VL kuadrat dibagi dengan akar 3 kalikan Z, sedangkan power pada delta tadi ini ya, akar 3 VL kuadrat bagi Z, akar 3 VL kuadrat bagi dengan Z. Nah, ini kita jadikan satu baris, VL kuadrat dibagi dengan akar 3 kalikan Z dikalikan ini 3 balik Z per akar 3 kalikan VL kuadrat. VL kuadrat kita coret, Z kita coret, maka menjadi sepertiga. Dengan demikian power in ini ini pindah sini, ini pindah sini, jadi P ini pindah sini, yang 3 pindah sini. Jadi power pada delta itu sama dengan 3 kali power pada Y. Dengan demikian kita simpulkan bahwa ketika kita mensuplai dengan tegangan yang sama pada rangkaian Y dan delta, maka power yang dihasilkan pada rangkaian delta itu 3 kalinya power yang dihasilkan pada Y. Karena arusnya juga 3 kali kan tadi. Karena arus deltanya itu 3 kalinya, maka power itu juga 3 kalinya. Nah, sekarang tadi kalau kita bicara tentang supply yang sama. Nah, bagaimana dengan supply-nya yang berbeda? Atau dengan pertanyaan yang lebih spesifik seperti ini. Kapan power pada, dalam hal ini power input ya, kapan power input pada rangkaian Y dan delta bisa sama? Tadi kan kita ketahui kalau tegangan outputnya, tegangan supply-nya itu sama, itu power pada delta itu 3 kalinya power pada Y. Karena arus pada delta itu adalah 3 kalinya arus pada Y. Untuk kondisi steady, artinya dia sudah beroperasi sesuai dengan bebannya, bukan pada saat start awal. Nah, lalu kita akan mau mencari ini, kapan powernya bisa sama? Power bisa sama jika tegangan pada delta itu adalah sama dengan tegangan Y dibagi dengan akar 3. Contohnya ini, contohnya adalah kalau tegangan Y-nya itu 380, maka deltanya 220. Jadi Y delta ini adalah 380 dibagi dengan akar 3. Kalau kita suplai rangkaian Y itu 380, itu akan menghasilkan power yang sama jika power yang dihasilkan dari ini, kalau kita suplai 380 volt pada Y, itu powernya akan sama dengan jika kita mensuplai tegangan 220 pada rangkaian deltanya. Itu contohnya. Nah, kita buktikan kenapa bisa sama. Ini syaratnya ini ya, berarti untuk yang delta itu tegangan line-nya itu harus tegangan line Y dibagi dengan akar 3. Dengan kata lain, Y line-nya lebih tinggi dibanding dengan yang delta. Nah, kita bandingkan. Ini P ini sesuai dengan rumus yang tadi ini. P in V line Y
V ini kan V line yang Y kuadrat dibagi dengan akar 3 kalikan Z. Kemudian P in delta berarti karena VL tegangan line kuadrat, ini harusnya VL delta kan W tegangan line itu kan kita asumsikan ini tegangan line-nya Y dibagi akar 3, berarti kita masukkan aja akar 3. Ini rumus deltanya kan akar 3 VL kuadrat dibagi Z, sedangkan VL nya adalah ini, berarti akar 3 VLN Y kuadrat dibagi akar 3 dibagi dengan Z. Nah, ini kita kuadratkan akar 3 VL Y kuadrat dibagi dengan ini akar 3 kalikan akar 3 berarti 3 kalikan 1 per Z. Nah, ini kita kalikan akar 3 per akar 3 supaya gampang. Ini akar 3 kalikan akar 3 adalah 3. Jadi 3 VL Y kuadrat dibagi dengan ini 3 akar 3 Z. 3 kita hilangi berarti menjadi VL Y kuadrat dibagi dengan akar 3 Z. Nah, ini kan sama ini kalau kita bandingkan. Ya, terbukti ya. Jadi kalau kita supply deltanya itu sama dengan supply Y dibagi dengan akar 3, maka itu akan menghasilkan power yang sama. Sebagai contoh, kalau kita mensuplai Y-nya itu dari 80 volt, itu powernya akan sama dengan kalau kita mensuplai dengan 220 volt tapi rangkaiannya adalah delta. Nah, demikian, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada kesalahan mohon untuk di komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.